Adil. Hadir, Bu. Aditya. Hadir, Bu. Amos. Hadir, Bu. Analisa. Aulia. Hadir, Bu. Ciko. Hadir, Bu. Dimas. Hadir, Bu. Endam. Hadir, Bu. Jesta. Hadir, Bu. Kanaida. Hadir, Bu. Kaila. Hadir, Bu. Livia. Hadir, Bu. M. Habibi. Hadir, Bu. Nabila. Saya, Bu. Lufira. Hadir, Bu. Resti. Cynthia. Hadir, Bu. Valen. Hadir, Bu. Windy. Hadir, Bu. Hadir semua, luar biasa. Pertemuan minggu lalu 2 orang yang nggak hadir. Nah, pertemuan sekarang semuanya hadir lengkap ya nak ya. Alhamdulillah. Usahakan setiap pertemuan selalu seperti ini ya. Paham ya nak? Oke. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Level dan ya, level dan pola lantai. Sebelum kita masuk ke materi unsur pendukung tali, Ibu mau mengingatkan kembali siapa yang masih ingat apa itu level dan pola lantai? Coba satu orang. Ya, Ciko, silakan berdiri nak. Level berat tali adalah tingkat ketinggian yang mampu dijangkau oleh penari saat melakukan suatu gerakan. Pola lantai adalah garis yang dilalui oleh penari atau dibuat oleh formasi penari pada saat melakukan gerakan. Sip, benar, bagus sekali untuk Ciko ya nak. Ya, beri tepuk tangan dulu nak. Benar ya, level itu adalah suatu tingkatan yang mampu dijangkau oleh penari. Sedangkan pola lantai, garis, iya, garis atau pola yang dibentuk oleh penari atau lintasan yang dilakukan oleh penari. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang unsur pendukung tali. Ya, silakan dilihat ke depan nak. Nah, ini materi kita unsur pendukung tali itu banyak ya nak. Tapi untuk hari ini kita cukup mempelajari 2 saja, yaitu musik iringan dan komedi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mengerjakan tugas video pembelajaran tentang unsur pendukung tali, yaitu musik iringan, peserta didik dapat mempresentasikannya dengan baik. Kemudian setelah mengerjakan tugas video pembelajaran tentang unsur pendukung tali, yaitu komedi tali, peserta didik dapat mempresentasikannya dengan baik. Dan melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasinya dengan tepat, yaitu tentang musik dan properti. Nah, jadi ini tujuan yang harus kamu capai. Pada kegiatan ini penilaiannya ada 3. Yang pertama itu sikap, yang kedua itu pengetahuan dan keterampilan. Sikap nanti Ibu akan menilai bagaimana cara kamu di dalam berdiskusi, ya, apakah kamu tertib, apakah kamu bagus kerjasamanya, komunikasinya bagus, suaranya bagus, ya. Pengetahuannya nanti Ibu akan memberikan lembar kerja, jadi kamu akan mengerjakannya secara berkelompok, ya. Kemudian keterampilan, nah ini juga sudah Ibu sampaikan bahwa masing-masing kamu di dalam kelompok membuat video, ya, yang berisi tentang level, properti, musik, pola lantai dan sebagainya ya. Nah, ini penilaiannya. Oke, langsung saja kita mulai kelompok 3 ya. Silahkan kamu simak, kamu amati. Nah, ini videonya sudah dikirimkan kepada Ibu. Ini yang dibuat kerja kelompok 3 ya nak ya. Jika nanti ada yang kurang paham, silahkan kamu tanyakan. Nah, ini nak kerja kelompok 3. Kelihatan dari belakang nak? Musik yang digunakan dalam tarian disebut iringan tari. Ada beberapa macam bentuk iringan yang digunakan untuk mengiringi
menggunakan gerakan penari itu sendiri, itu disebut iringan internal. Contohnya adalah tari saman, dan ada tari barian dengan gemerincing gelang-gelang logam yang digunakan oleh penari. Mari kita saksikan satu iringan internal pada tarian saman. Selanjutnya ada iringan eksternal, yaitu iringan yang dilakukan oleh orang lain, baik dengan kata-kata, nyanyian, maupun dengan orkestra musik yang lebih lengkap. Contohnya tari remo, reog ponorogo, dan tari tortor. Mari kita saksikan contoh iringan eksternal pada tarian remo yang diiringi oleh musik gamelan. Adapun fungsi musik iringan, yang pertama sebagai iringan gerakan, yang kedua ilustrasi, dan yang ketiga membangun suasana. Fungsi lain musik iringan yaitu mengatur dan memberi tanda efektif tari, pengendali dan memberi tanda perubahan bentuk gerakan sebagai rangsangan bagi penari, mendukung jalannya pertunjukan sebagai penuntun dan pemberi tanda awal dan akhir dari tarian, dan membantu mempertegas ekspresi gerak. Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Properti tari juga merupakan salah satu unsur pelengkap dalam sebuah tarian. Dengan menggunakan properti, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami oleh penonton. Properti tari juga berfungsi sebagai pelengkap busana tari, membantu menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan, dan dapat memberi nilai tambah keindahan dalam tarian. Hampir semua tarian Nusantara menggunakan properti tari. Contohnya, selendang yang sering digunakan pada tari dari Betawi dan dari Minangkabau. Sekian materi yang kita bahas pada kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan ya. Nah, itu tadi video yang dibuat oleh kelompok 3. Silahkan kelompok 3. Teman-teman, itulah video yang telah kami buat. Jika teman-teman ingin bertanya, dipersilakan. Nah, itu tadi bagus ya nak ya, video dari kelompok 3. Silakan jika ada yang ingin bertanya, menanggapi, memberikan saran, dipersilakan. Saya dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan untuk kelompok 3. Coba jelaskan kembali apa manfaat musik pada tarian. Yang besar suaranya. Coba jelaskan kembali apa manfaat musik pada tarian. Iya. Apa manfaat musik dalam tarian? Nah, itu pertanyaan dari kelompok 2. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 2. Adakah yang ingin bertanya lagi? Baiklah. Saya properti apakah yang sering digunakan dalam tarian? Bisa diulang kembali? Properti apakah yang sering digunakan dalam tarian? Iya, properti apa yang sering digunakan dalam tarian? Baiklah, adakah yang ingin bertanya lagi? Bagus pertanyaannya. Ya, satu lagi dari kelompok 4. Katakan bertanya kepada kelompok 3 apa saja alat musik tradisional Riau? Coba diulangi, Nak. Apa saja alat musik tradisional Riau? Nah,
apa saja alat musik tradisional Riau? Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1, 2, dan 4. Mohon beri kami waktu untuk berdiskusi. Iya. Nah, yang bertanya dan yang memberikan jawaban suaranya harus besar supaya terdengar oleh semua teman-temannya. Terutama moderator ya kiranya suaranya dibesarkan lagi. Ya, sambil kelompok 3 mencari jawabannya, silakan kelompok 1, 2, dan 4 berdiskusi. Boleh dikeluarkan HP-nya, Nak? Ya, silakan dicari. Yang lain silakan berdiskusi. Sudah dapat kelompok 3? Belum. Yang menjawab nanti suaranya harus besar. Baiklah, seluruh pertanyaan dapat dijawab oleh kepada Dimas. Dipersilakan. Pertanyaan dari kelompok 1. Besar suaranya ya, Dimas. Besarkan lagi, Dimas. Dimas 1. Apakah yang sering digunakan oleh kalian? Seperti yang sering digunakan oleh kalian adalah sendal, topi, garis, topeng, payung, panah, dan koin. Dengar? Apakah bisa diulang kembali? Ya. Marilah saya dari kelompok ingin kelompok kalian dari kelompok 1. Seperti apakah yang sering digunakan oleh kalian? Seperti yang sering digunakan oleh kalian adalah sendal, topi, garis, topeng, payung, panah, dan tombak. Bagaimana kelompok 1 menjawab dari
irama tempo. Bagaimana kepada kelompok 3? Apakah jawaban dari kami telah memiliki kelompok 2? Baiklah, kami dari kelompok 2 telah mengerti. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok 4 akan dijawab oleh Linda. Kepada Linda dipersilakan. Baiklah, saya Coba yang besar suaranya tidak terdengar nggak nak? Nah, yang besar suaranya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa saja alat musik tradisional Riau? Alat musik tradisional Riau adalah gambang, camar, dan gong. Bagaimana kelompok 4? Apakah jawaban kami telah dimengerti? Demikianlah hasil tersebut kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Ya, sudah dijawab oleh kelompok 3. Berikan tepuk tangan dulu nak. Sekarang untuk mengetahui apakah jawaban dari kelompok 3 itu sudah tepat atau belum. Nah, silahkan kamu lihat. Nah, ini ibu sudah buat ya nak ya videonya. Silakan kamu lihat. Boleh dicatat. Ini enak ya. Boleh dikeluarkan catatannya. Kita lihat apakah jawaban dari kelompok 3 tadi sudah tepat atau belum. Unsur pendukung tari adalah berbagai unsur yang ikut menyusun suatu tari, namun berada di luar tari itu sendiri. Unsur pendukung pada tari tradisional memiliki banyak keunikan yang khas dibandingkan dengan banyaknya jumlah etnis dan budaya yang berkembang di Indonesia, maka keragamannya semakin kaya. Unsur pendukung tari diantaranya yaitu 1. Musik iringan tari, 2. properti. Bentuk iringan. Bentuk iringan ada 2, yaitu eksternal dan internal. Bentuk iringan eksternal yaitu irama ritmis berasal dari luar diri penari. Contohnya seperti gamelan, timpani, harpa. Berikut ini contoh tarian bentuk iringan tari eksternal. Bentuk iringan internal yaitu irama ritmis yang berasal dari dalam diri penari. Contohnya seperti tepuk tangan, hentakan kaki, dan bersiul. Ini contoh tarian menggunakan bentuk iringan tari internal. Musik iringan yang pertama sebagai iringan gerakan, yang kedua ilustrasi, yang ketiga membangun suasana. Fungsi lain musik iringan yaitu mengatur dan memberi tanda efektif gerak tari, pengendali dan memberi tanda perubahan bentuk gerakan sebagai rangsangan bagi penari, mendukung jalannya pertunjukan, penuntun dan memberi tanda awal dan akhir dari tarian, membantu mempertegas ekspresi gerak.
musik iringan tari Riau, yaitu gambang camar, kompang, gong, akordeon, gendang panjang, calengkong, nafiri, gambus. Selanjutnya, properti. Properti yaitu alat atau benda yang digunakan sebagai pelengkap pementasan tari guna menambah makna dan nilai keindahan gerakan tari yang akan dipentaskan. Namun, tidak semua tari harus menggunakan properti ya. Fungsi properti tari. 1. Mendeskripsikan tema tarian. 2. Memperjelas gerakan dan karakter penari. 3. Memperindah gerakan. 4. Menyiasati pementasan. Properti dalam tari dapat bermacam-macam jenis. Berikut contoh-contohnya. Nah, oke, sudah selesai. Ya. Kira-kira apa yang ditanyakan tadi sudah terjawab ya, Nak ya? Ya, kita ulang kembali. Apa tadi pertanyaannya, Nak? Yang nomor 1. Properti apa yang sering digunakan dalam tarian? Iya, properti yang sering digunakan dalam tarian. Ayo, apa saja? Tadi yang ada di dalam video Ibu. Ada kipas? Ya, silakan. Abel, saya dari kelompok 1. Properti dalam tarian adalah selendang, keris, topeng, topi, payung, piring, panah, tombak. Iya, bagus. Berarti tadi Abel menyimak video yang sudah Ibu buat. Ya, benar ya, Nak? Properti yang sering digunakan dalam tarian itu ada keris, ada kipas, ada payung, ada tombak, dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Alat musik tradisional Riau. Nah, tadi sudah dijawab oleh kelompok 3. Cuma kelompok 3 hanya menjawab 2. Nah, di dalam video tadi itu sudah banyak. Itu tambahkan ya, Nak. Alat musik tradisional Riau selain dari gambang camar, nafiri, ada juga akordeon, gambus, gendang panjang, apa lagi? Nafiri, calengkong, ya, Nak ya. Itu dia. Iya, rebana ubi, kompang. Nah, itu alat musik tradisional Riau. Nah, pertanyaan yang terakhir. Tadi apa tadi, Nak? Coba jelaskan manfaat musik dalam Iya, manfaat musik di dalam tarian. Jawaban dari kelompok 3 tadi juga sudah benar. Ya, di dalam video Ibu tadi juga sudah Ibu jelaskan bahwa manfaat musik di dalam tarian selain sebagai pengatur tempo, menciptakan suasana, juga menambah apa? Iya, memberikan keindahan atau menjelaskan suasana dan tema di dalam tarian. Sampai di sana ada pertanyaan, Nak?
Enggak? Yakin? Sudah pas? Sudah jelas? Sudah paham? Benar? Nah, sekarang kita tes ya. Ibu akan memberikan lembar kerja. Silakan kamu kerjakan bersama kelompok kamu ya, Nak ya. Dijawab yang benar. Nah, silakan dikerjakan. Boleh Nak sambil melihat handphonenya atau mencari jawabannya di internet, boleh silakan. Ya. Nah, sebelum menjawab, kamu baca dulu instruksi lembar kerjanya. Ya, di situ dijelaskan petunjuk soalnya. Cocokkanlah jawaban di kolom. Dengarkan dulu Nak, jangan ada yang bersuara. Cocokkanlah jawaban di kolom sebelah kanan sesuai dengan pernyataan yang ada pada kolom sebelah kiri. Ya, jadi yang sebelah kiri itu pertanyaannya, yang sebelah kanan itu jawaban atau pernyataannya. Kamu tinggal menuliskan nomornya yang benar pada kolomnya. Paham? Ya, silakan Ibu berikan waktu 5 menit. Oke. Jadi harus bagus kerjasamanya. Dibagi-bagi Nak. Itu ada 5 soal, kamu ada 5 orang dibagi. Yang nomor 1 siapa yang mengerjakan, nomor 2 siapa yang mengerjakan, nomor 3 sampai nomor 5. Supaya cepat selesai. Ayo. Dibangun kerjasamanya. Boleh sambil melihat handphonenya. Ya boleh Nak, dilihat HP-nya, dicari jawabannya. Lagi ya, tugasnya supaya cepat selesai. Ayo, apa ada yang sudah siap? Sudah ya, kita tunggu temannya yang belum siap ya Nak. Ada 5 soal sesuai dengan jumlah kamu. Kalau kamu bagi-bagi tugasnya, Ibu yakin cepat selesai. Setelah ini kita akan langsung koreksi bersama. Kita lihat siapa kelompok dengan nilai terbaik.
Internal adalah irama ritmis berasal dari luar diri penari. Internal adalah irama ritmis berasal dari dalam diri. Ya, jawabannya nomor 2 menurut kelompok 3. Bagaimana yang lainnya? Sama? Sama. Ada yang salah? Ada yang salah? Ada kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4 apa jawabannya, Nak? Nomor 1. Yang mana, Nak? Nomor 1. Ya, salah. Ya. Gak apa-apa, masih salah 1. Silakan nomor 2. Siapa yang ingin jawab? Ya. Aulia, silakan. Betul ini katanya internal yaitu irama ritmis yang berasal dari dalam diri. Tuliskan contoh yang terkait dari ulangan seimbang dan kata ganti. Nomor 4. Yang lain bagaimana, Nak? Tuliskan contoh berdiri yang tadi. Jawabannya nomor 4 kata kelompok 2. Tepuk tangan, siulang dan hentakan kaki, benar? Ya, benar. Ada lagi yang beda, Nak? Kebalik, Bu. Kebalik. Kelompok 4 lagi. Ya, nggak apa-apa. Berarti sudah salah 2. Yang lainnya benar semua ya? Oke, kita lanjutkan nomor 3. Siapa lagi? Saya ikut Kaila duluan saya. Ya, siapa cepat dia dapat. Ayo Kaila. Yang besar suaranya Kaila. Keanekaragaman potensi yang digunakan di dalam tarian membuat tarian memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Apakah properti harus ada dalam sebuah tarian? Bukan Ya, jawabannya nomor 5. Bagaimana, Nak? Benar, Nak? Benar. Ya, jawabannya properti tidak harus ada di dalam tarian karena penggunaan properti harus disesuaikan dengan tema tarian. Benar semuanya? Benar. Kita lanjut nomor 4. Ya, Abel dan tadi anak jadi karena sebelum temannya. Silakan Abel. Dalam penyajian tadi tentu ada hal-hal yang digunakan agar menarik. Ya. Salah satunya adalah properti. Apakah yang dimaksud dengan properti?
musik iringan adalah suatu unsur untuk sebagai pengiring tarian ya. Selain itu juga untuk mengatur tempo, menambah suasana dan menjelaskan tema dalam tarian ya. Masih banyak lagi fungsi musik iringan tari yang lainnya. Nah, properti itu adalah alat atau benda yang digunakan sebagai pelengkap perkataan tari guna menambah makna dan nilai keindahan dalam tari yang ingin dipentaskan. Nah, sebagai penutup, Ibu mau satu orang untuk merefleksi atau menjelaskan kembali, menyimpulkan tentang apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ayo, silakan satu orang. Ayo, satu orang. Gak apa-apa salahnya, nanti kita tambahkan, nanti kita perbaiki. Yang penting kamu berani untuk tampil. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Aulia. Yang besar suaranya Aulia. Ya, baiklah teman-teman. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah menghadap ke teman-temannya. Ya biar kelihatan oleh temannya. Dan tadi membutuhkan tari seperti musik iringan dan perlombaan. Ya, contohnya musik iringan tadi contohnya apa, Nak? Contohnya ya, itu ada dua. Pertama itu iringan internal. Internal itu contohnya tangan dan bulan. Iringan eksternal itu contohnya gendang, suling. Iya, lanjut. Properti contohnya. Contohnya selendang, topi, sarung, keris, tombak, sama musik. Oke, tepuk tangan. Terima kasih kepada Aulia yang sudah menjelaskan atau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, Ibu rasa kalian sudah paham ya, Nak ya? Ya. Di dalam musik iringan itu ada dua bentuk. Yang pertama bentuk internal, yang kedua bentuk eksternal. Ya. Bentuk internal yaitu bunyi atau suara yang berasal dari dalam iya, yang berasal dari tubuh penari. Contohnya siulan, tepuk tangan, hentak kaki. Sedangkan bentuk iringan eksternal yaitu bunyian atau suara atau musik yang berasal dari luar tubuh penari dengan menggunakan alat musik. Contoh alat musiknya ada gong, ada kompal, ada gendang, ada marwas, ada akordeon, ada biola, ada gambus, ada gong, dan sebagainya. Ya, Ibu rasa sudah cukup. Kalian sudah paham dengan apa yang kita pelajari hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi. Ayo, ada yang tahu? Masih tentang unsur bentuk tari, tetapi membahas iya, tata rias dan tata busana. Untuk kelompok 4 silahkan disiapkan videonya. Nanti dikirimkan dulu kepada Ibu. Ibu akan cek, Ibu revisi. Kalau sudah bagus, baru kita upload di YouTube sekolah. Baik anak-anak Ibu, terima kasih atas diskusi kalian yang luar biasa dan nilai kalian dalam mengerjakan lembar kerja tadi juga alhamdulillah banyak yang 100 ya, Nak. Ibu harapkan untuk kedepannya semangat kalian lebih ditingkatkan lagi. Ibu senang kalau seandainya kalian dalam
silakan disiapkan. Siap gerak. Hormat gerak. Tegap gerak. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, boleh istirahat ya. Setelah ini nanti kita jangan lupa ya Naya, kata ujian kan? Ya. Yang lupa ujiannya tadi di buku saya. HP-nya iya, HP-nya di rumah juga. Tidak ada apa ya. Jadi kelompok berapa lagi ini? Ujiannya semua. Istirahat 10 menit setelah mulai ujian. Nah, 10 menit ya. Kita langsung ke balik atau bagaimana? Sepertinya ini tidak tertanggapi kan? Ya. Oke, Bu. Terima kasih Baik. atas dukungannya, kerjasamanya luar biasa. Mudah-mudahan yang mungkin selanjutnya kita amin. Amin, amin. Saya tutup ya. Ya, boleh. Terima kasih.